Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Pratama. Saya dari kelas TE3D, nomor absen 15, dengan NIM 431233319. Di sini saya akan mempresentasikan hasil percobaan dari mata kuliah IoT atau Internet of Things dengan pengerjaan job sheet 5 dengan judul pemrograman dasar Node-RED. Nah, di sini yang pertama adalah flow 1. Kita membuat flow dasar dengan menambahkan input dan juga output. Di sini outputnya berisikan message payload hello world dan juga message topiknya adalah test. Kemudian kita sambungkan dengan output dengan mencentang debug window dan juga outputnya adalah message payload. Nah, untuk selanjutnya kita deploy, lalu kita debug message-nya dengan cara klik seperti ini. Nah, muncul tulisan hello world. Kemudian pada bagian flow 2 atau B menggunakan function node, di sini ada dua input, satu fungsi dan juga dua output. Nah, yang pertama input 1 itu di bagian message payload-nya adalah hello world dan juga message topiknya adalah test 1. Kemudian di input 2 message topiknya adalah Expelliarmus dan message topiknya adalah test 2. Nah, untuk message payloadnya ini mengikuti pada job sheet. Kemudian ada function. Di sini kita tuliskan codingan di bagian on message-nya. Nah, untuk itu kita gunakan setup dengan outputnya berjumlah 2. Oh bentar, ini ada yang salah penempatan. Kita sambungkan dengan output yang kedua. Nah, kita deploy terlebih dahulu. Kita clear all. Di bagian outputnya ini kita centang debug window dan juga outputnya adalah message payload, dan di output 2 juga sama seperti itu. Nah, setelah itu kita tinggal debug message-nya dengan cara klik seperti ini. Nah, untuk input 1 ini hasilnya adalah hello world, dan untuk input 2 adalah Expelliarmus. Nah, kata ini mengikuti pada job sheet 5 di PDF. Nah, untuk flow 3 itu adalah menggunakan switch node. Di sini ada dua input yaitu 30 dan juga 27, serta ada switch dan juga ada dua output yaitu lebih dari 28 dan juga kurang dari atau sama dengan 28. Yang pertama pada input 30 ini message payload dan juga message topiknya adalah sama yaitu 30. Sama juga dengan input yang kedua yaitu 27. Isinya message payload dan juga message topiknya adalah sama 27. Nah, di bagian switch ini propertinya adalah message payload, namanya adalah switch, dan yang pertama ini yang di atas ini adalah lebih besar dari 28 dan yang di bawah adalah kurang dari atau sama dengan 28. Kita sesuaikan di bagian outputnya, kita samakan dengan switchnya. Oke, setelah itu kita debug message-nya. Yang pertama di input 1 keluarnya adalah 30. Dan untuk input 2 keluarnya adalah 27. Lanjut ke bagian D, menggunakan JSON parsing. Di sini ada input V1, ada JSON buat JSON parsernya, kemudian ada function, dan juga terakhir adalah output atau di sini dinamakan message payload. Di bagian pertama input V1 ini kita isikan message payloadnya adalah temperatur 27 dan humidity-nya adalah 50. Jangan lupa ini diganti ke JSON karena itu defaultnya bukan JSON, kita harus mengubah sendiri. Nah, untuk message topiknya adalah sensor mengikuti pada job sheet. Kemudian pada bagian JSON-nya kita pilih action always convert to JavaScript object, dan propertinya adalah message payload. Setelah itu pada bagian function kita isikan on message-nya seperti ini, dan setup-nya outputnya adalah tetap 1. Dan di message payload-nya kita centang di bagian debug window dan juga
outputnya adalah message payload. Kemudian kita debug message. Nah, call-nya adalah 27. Nah, setelah itu adalah tugas yang bagian bawah ini adalah membuat arsitektur sistem IoT atau Internet of Things menggunakan semua fungsi yang ada pada hands-on. Format data yang dikirim adalah multi-input dengan format data string, boolean, number, dan JSON. Setiap input mempunyai ditampilkan dalam debug node yang berbeda. Nah, ini terdapat inputnya adalah multi-input, ada satu function dengan 4 output dengan diarahkan ke string, boolean, number, dan juga JSON. Yang pertama pada bagian multi input. Ini message payloadnya kita ubah ke JSON seperti tadi. Kita isikan misalnya ini adalah statusnya adalah oke, alarmnya adalah false, temperatur atau tempnya adalah 27,5, metanya adalah meta ini baterai 395, location-nya di lab IoT, dan statusnya adalah aktif. Untuk message topiknya kita kosongkan saja. Kemudian disambungkan ke bagian function. Nah, ini kita tuliskan data codingan seperti ini pada function di onMessage-nya. For data message payload ini adalah untuk mengambil payload dari inject node. Kemudian for message string boolean number dengan payload data status, alarm, dan juga temperatur ini untuk misalkan sesuai dengan tipe datanya, yaitu payload data status, alarm, temperaturnya. Di sini message string, boolean, dan juga number. Dan juga untuk menambahkan properti baru ke JSON ini adalah dengan data meta status sama dengan aktif. Dan juga message JSON-nya adalah payload data meta untuk mengakses di atasnya ini. Dan untuk mengirim ke output yang berbeda-beda atau 4 output ini menggunakan codingan return, message string, boolean, message number, dan juga message JSON. Untuk setupnya itu kita gunakan outputnya 4 karena ini adalah ada 4 string, boolean, number, dan JSON. Kemudian kita coba message debug message-nya. Nah, seperti ini. Ada node string yang pertama adalah oke, yang kedua node boolean nya adalah false, kemudian numbernya adalah temperatur tadi 27,5, dan JSON-nya adalah sebagai contoh baterai 595, location-nya adalah di lab IoT, dan juga statusnya adalah aktif. Sekian presentasi saya dari hasil percobaan dari Jobset 5 di mata kuliah Internet of Things ini dengan judul modul adalah pemrograman dasar Node-RED. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.